Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di negeri dongeng memang ada aturan seperti itu. Setiap 30.000 tahun, seorang kaisar baru dari pengadilan abadi pusat akan dipilih kembali. Dan sebelum kaisar baru naik tahta, dia harus disetujui oleh Wang Ye. Jika tidak, itu keliru. Tidak lagi memenuhi syarat untuk memegang kekuasaan pengadilan abadi pusat. Aturan ini telah dilanjutkan sejak Kaisar Senyu, ke-6 yang bertanggung jawab atas pengadilan abadi pusat, dan telah menjadi hukum besi. Tidak ada yang berani mematuhi. Tidak ada yang berani membangkang. Seperti leluhur Peri Hongyun, Kaisar Nansuan, ketika dia memimpin pengadilan abadi pusat, Wang Ye secara pribadi menobatkannya. Saya tidak layak. Dengan penolakan langsung Sui, pria berjubah Tao itu menjadi murung. Segera, dia mencibir, ini semua di masa lalu, karena kamu dikalahkan di bawah tangan tuanku dan sekelompok kekuatan tak tertandingi, aturan ini sudah lama hilang. Belum lagi, dunia abadi telah melalui bencana yang panjang, sampai sekarang, tatanan dunia telah runtuh, dan Anda adalah tubuh yang bereinkarnasi, apa kualifikasi apakah Anda harus menghentikan saya? Ucapan itu keras, dibantah, sarkastik, dan menghina. Kita lihat saja. Mata Sui acuh tak acuh. Dia mengangkat ujung jarinya dan menusuknya dengan lembut. Tirai cahaya meredup. Awalnya, pria berjubah itu punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi sekarang dia hanya bisa menahannya di dalam hatinya. Untuk memamerkan kekuatanmu, atau menyatakan perang. Kamu Wang Ye terlalu gila. Ledakan. Pria berjubah Tao menjentikkan lengan bajunya, dan gambang di depan lututnya terbang keluar dan pecah. Wajahnya dingin dan matanya penuh amarah. Di kejauhan, bahkan bocah Tao itu terdiam dan gemetaran. Semua orang bisa melihat bahwa kepala sekolah sangat marah. Pada awal era Xianyun, Master mundur di Daluo Taking Tian, jika orang tua itu tahu, maka reinkarnasi Wang Ye ada di iblis di era-era, kita pasti akan menggunakan cara mencapai langit untuk memburu mereka. Pria berjubah Tao itu menghela nafas. Sebuah bencana abadi menjungkir balikkan tatanan masa lalu dunia abadi dan sepenuhnya mengubah situasi di dunia abadi. Di dunia abadi saat ini, masih tidak mungkin untuk menyeberangi sungai panjang ruang dan waktu, jika tidak perlu repot, cukup kirim sekelompok tuan abadi, Anda dapat memasuki era iblis, apakah reinkarnasi Wang Ye telah ditangkap? Namun, dengarkan nadanya, tampaknya reinkarnasi Wang Ye akan segera datang ke negeri dongeng. Kalau tidak, beraninya dia mengancam untuk mencegah saya membangun kembali pusat negeri dongeng. Pria berjubah Tao memikirkan hal ini, dan sebuah cahaya melintas dengan tenang di matanya. Tanah dongeng hari ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Tidak hanya Taipuritans, mereka yang melihat reinkarnasi Wang Ye sebagai mangsa mereka. Beberapa faksi tak tertandingi dan kuat lainnya di dunia abadi tidak sabar untuk menangkap reinkarnasi Wang Ye sesegera mungkin. Kalau begitu tunggu dan lihat. Pria berjubah Tao bergumam pada dirinya sendiri, membunuh di dalam hatinya. Dia adalah murid tertua Kalajengking Darah, Zine. Sekarang adalah kepala sekolah dari Sekte Taiking, eksistensi menakutkan yang naik ke tahta kaisar di negeri dongeng. Di negeri dongeng saat ini, dia seperti karakter yang berada di puncak negeri dongeng. Selama reinkarnasi Wang Ye muncul di dunia peri, bahkan jika tidak ada Shizun Sue Xiao sebagai pendukungnya, dia percaya diri untuk melawannya. Era setan, Gunung Setan Manggu. Di kuil itu, Sui berkata dengan lembut, jika Nazine memiliki cara untuk datang ke era iblis, dia pasti akan mengirim seseorang ke sini sesegera mungkin. Jika ini masalahnya, berarti di era iblis saat ini, ada juga cara untuk pergi ke negeri dongeng. Bagaimana menurutmu? Berbicara, dia melihat duri kayu yang berdiri di kejauhan. Tubuh Mujing membeku, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Kaisar Zun sangat benar. Dia memiliki panorama percakapan antara Sui dan Qini, dan awalnya mengira bahwa Kaisar Zun sedang menyatakan perang terhadap agama Taiking. Tapi baru sekarang dia menyadari bahwa alasan Lord Emperor Zun mengungkap jejaknya adalah untuk menemukan cara untuk pergi ke alam abadi. Saya akan menunggu di sini selama 3 hari,
dalam 3 hari, cukup untuk Zine mengirim orang untuk menemukan tempat ini. Su Yi berkata dengan santai, sebaliknya, jika pihak lain tidak muncul, itu berarti bahwa saat ini di era setan, tidak mungkin untuk pergi ke alam abadi. Dia berbicara dengan Zine sebelumnya, tentu saja, bukan untuk memamerkan kekuatannya. Tidak perlu sama sekali. Zine tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Tujuan dari semuanya adalah untuk mengungkap keberadaan dan menguji reaksi Zine, untuk memastikan apakah ada cara untuk mencapai negeri dongeng di era setan saat ini. Itu bukan untuk dirinya sendiri. Ini untuk membuka jalan bagi Mujing, Wumeng, Baituo, dan lainnya. 3 hari berlalu dengan cepat. Cuacanya tenang dan tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Su Yi akhirnya yakin bahwa era iblis dan dunia abadi saat ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Jika tidak, dengan temperamen dewa berdarah dan kini, bagaimana mungkin mereka bisa duduk diam setelah mengetahui bahwa mereka berada di era iblis? Pada hari yang sama, Su Yi pergi. Sebelum dia pergi, dia secara khusus menginstruksikan Wumeng, Mujing, dan yang lainnya bahwa ketika dia tiba di alam abadi, dia akan menemukan kesempatan untuk bertemu mereka. Setelah itu, Su Yi pergi ke rumah Sen untuk jalan-jalan, hanya menatapnya dari kejauhan sejenak, lalu pergi dengan tenang. Gunung Qingyue, semua kuil kosong. Ketika Su Yi pergi ke era iblis, dia membangun altar teleportasi di sini. Pada saat ini, altar kuno meraung pelan, dan fluktuasi kekuatan ruang yang aneh muncul. Lalu, sosok Su Yi muncul begitu saja. Saudara Guanzu, apakah kamu kembali secepat ini? Tidak jauh dari situ, Biksu Kongzhao sedang bermain minum-minum dengan seorang pedagang barang antik. Saat melihat sosok Su Yi, mau tak mau dia tercengang. Cepit dan hitung, Su Yi hanya pergi kurang dari 7 hari. Apa, kamu ingin aku tinggal di era setan selama sisa hidupku? Su Yi datang, mengambil kendi di atas meja dan mulai minum. Sepertinya semuanya berjalan baik. Si pedagang barang antik berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, Master Hong Yun, Tu Gouxing, King Tang, King Shi Jianxian, dan lainnya semua datang untuk mendengar berita itu. Ketika dia melihat Su Yi yang pergi dan kembali, dia tidak bisa menahan senyum. Pada hari itu, semua orang mengadakan perjamuan dan mencuci debu untuk Su Yi bersama-sama. 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan. Shenzhen Hongyun tiba-tiba berkata, 3 hari yang lalu, Mo Xinglin dari keluarga Mo datang ke berita bahwa pasukan kuno utama di daerah terlarang Feixian semuanya telah mengekspresikan ekspresi mereka. Menyerah kepada sesama Taois dengan imbalan kesempatan untuk mengangkat kutukan pada tubuhmu. Selain itu, tidak peduli apa yang diusulkan teman-teman Tao, selama kekuatan kuno itu bisa melakukannya, mereka akan setuju. Su Yi tidak bisa menahan tawa, apakah mereka tidak bisa duduk diam? Aura aturan keabadian telah mulai pulih, dan semua orang tahu bahwa tidak akan lama lagi medan perang di luar domain yang telah menghilang untuk selamanya akan muncul kembali. Muncul kembali di dunia. Anjing itu berkata sambil memakan daging, ini juga berarti bahwa jalan menuju negeri dongeng pasti akan muncul kembali. Dalam keadaan seperti itu, bisakah orang-orang tua yang sudah mati itu? Roh tidak khawatir. Sebagai roh yang telah meninggal, baik manusia maupun hantu, tidak hanya tidak dapat membentuk kembali tubuh, tetapi juga tidak dapat terus mencari jalan. Ini adalah dilema yang dihadapi oleh setiap pembangkit tenaga listrik dari kekuatan kuno. King Tang berkata dengan nada dingin dulu, mereka menganggap tuanku sebagai musuh publik dan mencoba menekan tuanku berkali-kali. Sekarang, mereka tahu itu mereka tidak. Lawan tuanku ingin menukar penyerahan diri dengan pengertian, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini. Di masa lalu, untuk menghadapi Su Yi, pasukan kuno itu melancarkan banyak pertempuran skala besar. Seperti pertempuran Zixiaotai, pertempuran King Yuesan, pertempuran Danau Bixia dan sebagainya. Tanpa terkecuali, faksi-faksi yang berseberangan itu semuanya berakhir dengan kekalahan telak. Terutama dalam pertempuran Danau Bixia di area terlarang Feixian, Su Yi membunuh semua makhluk abadi dan jatuh seperti hujan. Setelah pertempuran ini, pasukan kuno itu benar-benar ketakutan. Hingga saat ini, di seluruh belahan dunia,
Tidak ada kekuatan lain yang berani menantang Sui. Pada saat ini, kekuatan kuno itu memilih untuk menyerah, jelas tidak berdaya dan harus menundukkan kepala. Memang benar bahwa Anda tidak dapat dengan mudah menyetujui mereka. Pengedar barang antik mencibir, setidaknya mereka harus mengais-ngais harta bendanya, dan kemudian membuat sumpah beracun yang tidak berani mereka langgar, menyatakan penyerahan mutlak. Sikap, mungkin kita bisa memikirkannya. Semuanya. Usulan pedagang barang antik ini kejam. Sui tersenyum dan berkata, kalau begitu serahkan ini padamu. Saya. Penjual barang antik tertegun dan tersenyum pahit, leluhur, jangan bercanda, bagaimana saya bisa melawan kekuatan kuno itu? Biarkan saya membantu tidak apa-apa untuk menghitung rampasan, lagi pula, kamu juga tahu bahwa yang terbaik dariku adalah mengidentifikasi harta karun, dan aku berjanji untuk tidak membiarkan kekuatan kuno itu menggunakannya secara berlebihan. Biksu Kongzhao memandang rendah, Anda memiliki saudara-saudara Guanzu sebagai pendukung Anda, apa yang Anda takutkan? Tidak ada janji. Saya. Dealer barang antik hendak membantah, Sui berkata, sudah diselesaikan, aku berencana untuk kembali ke Xuan Huang Star Realm besok, tapi aku tidak punya waktu untuk perhatikan hal-hal sepele ini. Masalah. Kembali ke alam bintang Xuan Huang. Semua orang terkejut. Kembalilah dan perbaiki beberapa hal kecil, tidak ada kecelakaan, akan segera kembali. Sui berkata dengan santai. Master Taois Hong Yun berpikir sejenak dan berkata, rekan Taois, maka Anda harus bergegas, menurut perkiraan saya, dalam waktu paling lambat 3 bulan, medan perang di luar wilayah pasti akan bertemu. Ciptakan kembali dunia. Adapun hal-hal sepele itu, saya dapat membantu Anda menghadapinya. Sui mengangguk dan berkata, terima kasih. Pedagang barang antik juga senang, dia sudah mengerti betapa mengerikan dan misteriusnya karakter abadi Hong Yun itu. Sekarang orang Hong Yun yang sebenarnya bertanggung jawab, dia benar-benar yakin bahwa minyak dan air dari kekuatan kuno itu akan terkuras. Guru, bisakah saya berjalan dengan Anda? King Tang tampak penuh harap. Dia pernah menjadi keturunan ke-9 dari Taixuan Dongtian. Dia tinggal dan berlatih di Great Wilderness selama bertahun-tahun, dan sekarang dia ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali dan lihatlah. Sui setuju. Keesokan harinya, Sui dan King Tang berangkat, mengambil kapal harta karun, dan meninggal dunia. Untuk Sui saat ini, belum lagi bepergian dengan kapal harta karun, hanya mengandalkan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Dia ingin melintasi langit berbintang dan kembali ke alam bintang kuning misterius, tidak lagi sulit. Hanya 7 hari kemudian, dia dan King Tang tiba di sabuk angin Black Oblivion. Pada awalnya, ketika Sui melakukan perjalanan dari alam bintang Xuan Huang ke kedalaman langit berbintang, dia melintasi area berbahaya ini seperti parit. Hanya sekarang, dia ingin kembali ke alam bintang Xuan Huang dari kedalaman langit berbintang. Hah! Setelah melewati sabuk angin hitam yang terendam, Sui tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Banyak. King Tang juga menyadari ada yang tidak beres. Sui mengeluarkan kendi dan mendengarkan. Tiba-tiba terdengar percakapan yang keras di telingaku. Master penonton bereinkarnasi, dan sekarang, Taoismenya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alasannya adalah dia bertanggung jawab atas reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi dikatakan ditolak oleh para dewa. Itu sudah lama menghilang dari dunia. Siapa yang bisa membayangkan bahwa penonton telah menemukan kekuatan seperti tabu? Karena penonton dapat menemukannya, kita tentu memiliki kesempatan untuk menemukannya. Apakah Anda melihat, mereka adalah orang-orang yang pergi ke alam bintang Xuan Huang untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi. Dalam perjalanan, tidak peduli berapa banyak biksu yang Anda temui, hal-hal yang Anda bicarakan semuanya terkait dengan reinkarnasi. Dan Sui akhirnya mengerti mengapa begitu banyak pembudidaya melintasi sabuk Hei Yufeng. Tujuannya adalah pergi ke alam bintang kuning misterius dan menjelajahi rahasia reinkarnasi. Ini membuat Sui sedikit mengernyit. Tidak diragukan lagi, di masa lalu, berita bahwa dia bertanggung jawab atas reinkarnasi telah menyebabkan sensasi di kedalaman langit berbintang, menarik banyak perhatian. Semua ini juga telah membuat banyak biksu mengamati alam bintang Xuan Huang.
Ini tidak mengejutkan, karena selama Anda bertanya sedikit, tidak peduli siapa Anda dapat mengetahui bahwa ia menemukan kekuatan reinkarnasi di dunia bawah alam bintang Xuan Huang. Masalah. Sui menggosok alisnya. Tidak perlu diragukan lagi, begitu orang-orang kuat dari kedalaman langit berbintang memasuki dunia bintang Xuan Huang, itu pasti akan menyebabkan gelombang yang tidak terduga. Dan Anda harus tahu bahwa beberapa tahun yang lalu, ketika Sui meninggalkan alam bintang Xuan Huang, jalan ke langit baru saja muncul kembali dalam aturan Zutian. Dengan kata lain, di alam bintang kuning misterius, pembudidaya yang paling kuat hanyalah karakter di tingkat alam. Bagaimana bisa kekuatan seperti itu menjadi lawan dari makhluk kuat di kedalaman langit berbintang? Jika itu masalahnya, Sui tidak akan peduli. Yang dia khawatirkan adalah bahwa yang kuat dari kedalaman langit berbintang pasti akan menanyakan tentang orang-orang dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Misalnya, murid sejati Taixuan Dongtian itu, seperti Cha Jin, Wen Lingsui, Del, semuanya mungkin mengalami ancaman potensial. Satu-satunya hal yang meyakinkan Sui adalah bahwa ketika dia meninggalkan alam bintang kuning misterius, dia telah mengatur untuk memiliki pendukung. Jika terjadi bencana, kerabat dan teman-temannya akan dievakuasi ke area terlarang meteorit abadi terlebih dahulu. Ada sekelompok bawahan Hong Tianzun di sana, yang cukup untuk mengatasi banyak bahaya. Puan, sepertinya ada masalah. King Tang juga memperhatikan bahwa situasinya tidak baik dan tidak bisa menahan kerutan. Tenang, dengan pamorku di kedalaman langit berbintang, selama aku tidak bodoh, tidak ada yang berani menyentuh sisik terbalikku dengan mudah. Sui berkata dengan santai. King Tang mengangguk. Pada perjalanan berikutnya, Sui berusaha keras untuk bergegas, tanpa penundaan lebih lanjut. 3 hari kemudian, di langit berbintang yang jauh, garis besar dunia astral tercermin, dan kekuatan aturan Zutian yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aura kacau yang melonjak, bertahan di sekitar dunia berbintang. Alam bintang kuning misterius. Tapi saat ini, ketika dia melihat alam bintang Xuan Huang dari kejauhan, Sui tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Bekas dunia bintang Xuan Huang, betapa luasnya, dipenuhi dengan langit berbintang. Tapi sekarang, alam bintang kuning misterius jelas telah menyusut terlalu banyak. Bahkan, itu tidak terlihat seperti dunia bintang, dan tidak dapat dibandingkan dengan pesawat dunia di kedalaman langit berbintang. Selain itu, Sui juga memperhatikan bahwa ada banyak aturan misterius dan pasukan ketertiban di sekitar alam bintang Xuan Huang, yang seperti kekacauan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam beberapa tahun, apa yang terjadi dengan alam bintang Xuan Huang, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Sui mengerutkan kening. Dia ingat berita yang dia tanyakan di zaman setan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, sekelompok kekuatan tak tertandingi di dunia abadi telah mulai bertindak, dan kemungkinan besar mereka telah menanyakan tentang budidaya mereka di dunia liar. Dan sekarang, akankah perubahan di alam bintang Xuan Huang terkait dengan kekuatan tak tertandingi di alam abadi? Sambil memikirkannya, Sui membawa King Tang dan terus menyapu ke arah alam bintang Xuan Huang. Wangshan adalah kuda mati. Hal yang sama berlaku untuk berjalan dengan susah payah melalui bintang-bintang. Sepertinya Anda telah melihat dunia bintang, tetapi ketika Anda benar-benar ingin tiba, masih ada jalan yang sangat panjang dan panjang. Bahkan jika Anda memindahkan Void Shuttle, itu akan memakan waktu lama. Beberapa jam kemudian, Sui menghentakkan kakinya. Di langit berbintang yang jauh, banyak biksu muncul, padat dan tersebar di berbagai daerah. Dan lebih jauh ke depan, di tempat yang mengarah ke alam bintang Xuan Huang, ada ledakan suara pertempuran yang bergema. Sekelompok biksu dengan napas menakutkan mendesak harta, mencoba meledakkan kekuatan tatanan kacau yang menutupi alam bintang Xuan Huang. Perhatikan baik-baik, sebagian besar biksu itu adalah raja dari alam gua, dan ada beberapa hantu di alam Ascension. Puan, penghalang yang dibentuk oleh tatanan kekacauan di sekitar alam bintang Xuan Huang tampaknya membuat semua orang keluar. King Tang terkejut. Dia telah lama melihat bahwa alam bintang Xuan Huang telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Aneh sekali. Sui berkata, mari kita lihat dulu.
Kesadarannya tersapu dan merasakannya dari kejauhan. Dengan semua pengalaman sebelumnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, langit berbintang yang luas ini bergetar. Alam bintang Xuan Huang di kejauhan, di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba menyusut banyak, dan di sekitar alam bintang Xuan Huang, kekuatan tatanan kacau yang menutupinya menjadi semakin tebal. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik yang melakukan yang terbaik tidak bisa tidak merasa frustrasi dan mengutuk. Beberapa orang menyerah begitu saja. Karena tidak mungkin untuk menembus penghalang kacau yang menutupi alam bintang Xuan Huang. Bagaimana perasaanku, kekuatan tatanan yang kacau itu tampaknya sepenuhnya menyempurnakan alam bintang Xuan Huang. King Tang mengerutkan kening. Kelopak mata Sui melompat. Dia juga memperhatikan adegan ini. Alam bintang kuning misterius yang terus menyusut jelas terkait dengan aturan tatanan yang kacau. Ini membuat suasana hati Sui jauh lebih berat, dan dia menyadari bahwa itu tidak baik. Di alam bintang Xuan Huang, ada banyak teman dan murid lamanya, dan juga banyak orang yang dia sayangi. Tapi sekarang, jika alam bintang kuning misterius sepenuhnya ditelan oleh tatanan kacau yang misterius, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Ikuti aku, lakukan yang terbaik. Tapi biarkan mereka melakukan yang terbaik, itu tidak akan membantu. Tidak ada cara untuk mengguncang penghalang yang kacau, apalagi memasuki alam bintang Xuan Huang. Sayangnya, sejak 2 tahun yang lalu, saya datang ke alam bintang Xuan Huang ini, tetapi pada saat itu, alam bintang Xuan Huang ditutupi oleh tatanan yang kacau, dan tidak ada yang bisa pergi. Tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya menghela nafas, ayo pergi, penciptaan dunia bintang Xuan Huang ini ditakdirkan bukan tandinganku. Banyak biksu yang pergi. Tetapi lebih banyak orang memilih untuk tetap tinggal dan tidak mau menyerah. 2 tahun lalu, mutasi seperti itu terjadi di alam bintang Xuan Huang. Sui berpikir keras. 2 tahun lalu, pada saat itu, dia telah meninggalkan alam bintang kuning yang misterius. Dengan kata lain, mutasi di alam bintang Xuan Huang ini dipentaskan tak lama setelah dia pergi, dan terus berlanjut hingga hari ini. Awalnya, Sui khawatir pembangkit tenaga listrik di kedalaman langit berbintang akan mengancam kerabat dan teman-temannya setelah memasuki alam bintang Xuan Huang. Tapi sekarang, kekhawatiran ini jelas berlebihan. Mutasi dari alam bintang Xuan Huang telah menghentikan semua orang luar. Namun, perubahan seperti itu juga membuat Sui merasa berat, karena begitu tatanan kacau misterius benar-benar menelan alam bintang kuning misterius, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mungkinkah tatanan kacau misterius ini, dari tulisan tangan para dewa, akan benar-benar menghilangkan alam bintang Xuan Huang? Sebuah pikiran muncul di benak Sui. Dia tidak tahan lagi, dia berjalan lurus ke depan, dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri untuk melihat apakah dia bisa menembus penghalang yang kacau itu. Tapi sebelum Sui bisa mengambil tindakan, suara yang dalam dan dingin terdengar. Minggir. Suaranya seperti guntur tumpul, dan bergema. Para pembudidaya yang hadir gemetar dan jiwa mereka berdenyut. Kemudian saya melihat seorang pria berjubah merah dengan wajah seperti anak muda bergerak ke langit. Dan dengan lambaian jubah lengan pria berjubah merah. Ledakan. Pembangkit tenaga listrik yang menyerang penghalang kacau dengan seluruh kekuatan mereka tampaknya tersapu oleh badai dan terlempar dari kejauhan. Bahkan di alam Ascension, mereka rentan. Untuk sesaat, jeritan yang tak terhitung bergema. Semua mata yang memandang pria berjubah merah itu dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan, dan api berkobar di sekelilingnya, seperti dewa yang turun ke bumi. Aura orang ini aneh dan tidak jelas, dan kekuatan yang dia miliki bahkan lebih aneh lagi. Ini jelas aturan-aturan. Tidak mungkin dia memilikinya. Mata Sui sedikit menyipit. Dia melihat sekilas bahwa pemuda berjubah merah ini dicurigai sebagai budak dewa yang melayani para dewa. Itu juga bisa disebut malaikat. Karena aura pada orang ini sangat mirip dengan Mizen yang melayani Buddha lampu pembakaran di masa lalu, dia dapat meminjam dan mengendalikan semacam kekuatan yang teratur. Hal yang sama berlaku untuk penjahit tua dan Qin Chongsu. Namun, penjahit tua itu jelas lebih lemah,
dan hanya ketika dia menggunakan kekuatan perintah yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Dewa Diam Kegelapan, dia dapat dibandingkan dengan pria berjubah merah di depannya. Seorang pria yang bekerja untuk para dewa muncul di sini. Mungkinkah kekuatan tatanan kacau benar-benar terkait dengan para dewa? Sui sangat terkejut, dan menyadari bahwa perubahan di alam bintang Xuan Huang jelas memiliki misteri besar. Rekan Taois, bagaimana kalau kita mengambil tindakan bersama dan menghancurkan penghalang yang kacau ini? Tidak lama setelah pria berjubah merah itu tiba, tiba-tiba terdengar suara merdu. Diiringi suara, langit berbintang bergetar, dan aura menakutkan yang membuat semua biksu gemetar, bersiul seperti badai. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.